kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau memberi Bapa dari sebagian harta kami Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Pengurapan dari Yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita, memenuhi dan menguasai kita. Ini kami Tuhan, kami haus akan Engkau. Tutup mata kita, arahkan hati kita. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Saatnya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, karena hamba-Mu sadar, baik perkataanku, baik pemberitaanku, tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi aku sampaikan dengan keyakinan dan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tapi bergantung kepada kekuatan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah setiap kami pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera, kemerdekaan, dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja kepada firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 9
ayat yang ke-5 dan 6. Yesaya 9 ayat yang ke-5 dari ke-6. Yuk kita bangkit berdiri, kita hormati firman Kristus. Kita baca kedua ayat ini dengan sukacita karena hari ini kita merayakan hari sukacita untuk kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja yang damai. Besar kekuasaannya, ayat 6, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Kita merayakan Natal hari ini, kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yang perlu kita sadari, kita ingat, di dalam firman Tuhan ini dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti kunci otoritas ada di bahu Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita tahu kunci otoritas ada di bahu Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, antara saudara dengan Tuhan Yesus, kita dengan Tuhan Yesus, bagaimana hubungan kita? Bagaimana hubungan Yesus dengan kita dengan Tuhan Yesus? Loh? Apakah Yesus ada di dalam kita? Apakah kita ada di dalam Yesus? Halo? Saya bacakan firman Tuhan sebentar di dalam Yohanes 17. Di dalam Yohanes 17, firman Tuhan mengatakan, dan aku telah memberikan, ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama seperti kita adalah satu. Yesus mengatakan kepada Bapa, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Pertanyaan saya, kemuliaan diberikan kepada siapa? Kepada kita. Kemuliaan sudah diberikan oleh Bapa di sorga kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kemuliaan itu kepada kita. Amin. Nah, berikutnya dikatakan di sini, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, perhatikan, Yesus mengatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Pertanyaan saya, Yesus dan kita bagaimana? Satu. Kalau Yesus dan kita menjadi satu, berarti lambang pemerintahan ada di atas bahu Yesus. Ada tidak itu di atas kita? Yes. Ada di atas kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, kita tahu ini semua firman Tuhan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Kalau saudara dan saya tidak percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan kita tidak binasa, melainkan kita akan beroleh hidup yang kekal.
Kemudian, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ayat 17, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi Yesus datang, selain dia memberikan otoritas kepada saudara dan saya, dia juga ingin menyelamatkan kita. Itu sebabnya seringkali kita tidak menyadari di dalam kehidupan ini, hari lepas hari kehidupan kita tidak menyadari ada otoritas di bahu kita, ada kuasa di bahu kita, ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu akan dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan tetapi apa yang terjadi? Hari lepas hari di dalam kehidupan kita, kita kalah. Kita tidak melihat Yesus, tetapi kita melihat Bapa yang lain. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10, Yohanes 10 ayat yang ke-1. Yohanes 10 ayat yang ke-1 dan seterusnya saya baca, nanti ayat yang ke-1 dulu saya baca. Saudaraku, perhatikan firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang rampok. Kemudian, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba. Kenapa Yesus mengklaim dirinya adalah pintu? Kenapa Yesus mengklaim dia adalah seorang, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Kenapa dia mengklaim dirinya gembala domba? Saudara, kita tahu untuk kita ada di dunia, proses apa yang harus kita alami? Seorang yang ada di dunia, dia harus mengalami proses kelahiran. Yesus mengalami proses kelahiran. Dia masuk ke dunia ini melalui proses kelahiran. Dia tidak jadi begitu saja. Karena dia masuk melalui proses kelahiran, maka dia menjadi sah masuk ke dalam dunia. Tetapi iblis masuk ke dunia tidak melalui kelahiran. Iblis masuk ke dunia ini begitu saja. Dia tidak masuk melalui kelahiran. Itu sebabnya iblis adalah pencuri. Dia tidak masuk melalui pintu. Untuk masuk ke dalam dunia ini harus melalui pintu. Pintunya apa? Kelahiran. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya untuk lahir ke dunia ini sebagai bayi Yesus di kota Bethlehem. Karena itulah pintu. Syarat dia sah menjadi gembala domba, dia harus lahir. Iblis bukan gembala. Iblis adalah pencuri. Dia tidak melalui proses kelahiran. Itu sebabnya kalau kita lihat kenapa Yesus adalah gembala, karena Yesus masuk ke dunia melalui proses
kelahiran Yesus tidak sah. Itu sebabnya kelahiran Yesus di Bethlehem itu sah bahwa dia adalah anak domba Allah. Dia masuk melalui pintu yang sah. Amin. Sampai di sini bisa ditangkap. Kemudian kita lihat lagi. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Perhatikan. Kalau kita percaya Yesus, sungguh-sungguh percaya Yesus, kita bergaul dengan Yesus, pergaulan kita bergaulan dengan firman-Nya, mendengar firman-Nya, maka kita akan mengerti apakah itu suara Yesus atau bukan suara Yesus. Ambil contoh, kalau saudara memiliki istri atau memiliki suami, tiap hari bergaul, tiap hari berbicara, suatu saat istri saudaraku menelpon. Saat dia menelpon, pasti kita kenal itu istri kita. Amin. Kenapa? Karena kita bergaul. Kita bergaul dengan dia. Yesus juga bergaul dengan kita. Kita bergaul dengan Yesus melalui firman-Nya, dan ada kemuliaan yang sama. Ada kemuliaan yang sama. Perhatikan, kemuliaan yang sama yang diberikan Bapa kepada Yesus ada di dalam diri kita. Itu sebabnya saudaraku sadari, kelahiran Tuhan Yesus bukan hal yang biasa. Kelahiran Tuhan Yesus menyatakan ada kemuliaan, ada lambang otoritas di dalam kehidupan kita. Kalau ada firman Tuhan yang mengatakan kamu adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, yes, memang. Kenapa? Karena lambang otoritas dan kemuliaan itu ada di dalam kita. Firman Tuhan yang ngomong, kalau kita menjadi kemuliaan. Amin. Nah, pertanyaan saya, maaf ya mulut saya kering. Pertanyaan saya, kalau kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita, kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bisakah kita dikalahkan oleh iblis? Mestinya tidak. Mestinya tidak. Tetapi kenapa kita bisa dikalahkan? Karena kita tidak mengerti ada kemuliaan. Kita tidak mengerti ada roh Tuhan di dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan roh Tuhan ada padaku, karena Tuhan yang mengurapi aku. Kita tahu firman Tuhan itu, tetapi itu kita tahu hanya dalam waktu tertentu. Kita tidak sadar bahwa hari lepas hari di dalam kehidupan kita ada pengurapan Tuhan. Hari lepas hari di dalam kehidupan kita ada kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, karena kita tidak mengerti, kita kalah dan kalah. Saya ambil contoh. Kalau kita adalah seorang pasukan atau laskarnya Tuhan, kita laskarnya Tuhan, kita pakai baju yang tidak tembus peluru, kita punya senjata lengkap, pisau belati, kita punya senapan, kita punya granat, kita pakai topeng tidak bisa ditembus oleh apapun juga, dan kita berjalan dengan gagah, dipukul sekalipun kita tidak jatuh. Suatu saat kita ditodong sama preman yang bawa pisau ini. Karena kita tidak mengerti ada itu selengkap senjata itu ada pada kita, perlindungan itu ada pada kita. Saat kita ditodong dengan pisau 5, apa yang kita lakukan? Kita menyerah. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa kita tidak sadar siapa. Orang Kristen saat ini seperti itu.
Dia tidak mengerti ada otoritas Tuhan. Lambang otoritas ada di bahunya. Kemuliaan Tuhan ada padanya. Kuasa Tuhan ada padanya. Dia tidak sadar. Bahkan Tuhan mengatakan, aku sudah memberikan kunci kerajaan sorga kepadamu. Di mana itu? Di mulut. Di mulutmu ada kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ucapkan itu akan jadi. Kalau engkau mengatakan sesuatu, maka itu terikat di dunia, terikat di sorga. Kalau engkau lepaskan itu, terikat, terlepas di dunia, terlepas di sorga. Bukankah tadi saya juga sudah katakan bahwa Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan tetapi karena kita tidak menyadari itu, kelahiran Yesus lahirlah sebagai bayi Yesus. Kita tidak mengerti kenapa Yesus lahir. Kita tidak mengerti ada lambang otoritas diberikan Yesus kepada kita. Sesudah kita Yesus dan seterusnya, sebetulnya kemenangan itu ada pada kita. Tetapi karena kita tidak mengerti, kita ditipu oleh iblis. Kita kalah oleh iblis. Kita akhirnya jatuh di dalam kemiskinan. Kita jatuh di dalam kebodohan. Kita jatuh di dalam kekurangan. Kita jatuh di dalam kubangan dosa. Kita terus hidup di dalam dosa. Tetapi kalau kita menyadari, oh, mestinya aku tidak sedih. Bangkit. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Lihat, banyak sekali orang datang ke gereja. Apa yang dikejar? Apakah orang datang ke gereja untuk mencari Yesus? No. Orang ke gereja banyak hanya mencari firman yang menyenangkan telinga, yang mengatakan berkat. Sesungguhnya lebih dari berkat keuangan sudah Tuhan berikan kepada kita. Lebih dari, bukan hanya keuangan, keselamatan yang utama sudah diberikan. Apalagi melalui Yesus keselamatan itu sudah diberikan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yesaya, saya suka sekali dengan firman Tuhan ini di dalam Yesaya ayat 40, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yuk kita baca bersama-sama Yesaya 41 dari ayat yang ke-9 dan 10. 2, 3. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai aku. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perhatikan. Kalau kita baca sepintas, tidak ada maknanya. Tetapi perhatikan. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Perhatikan. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Saudara dan saya, kita bisa menerima Yesus bukan karena mau kita. Saudara dan saya, kita percaya Yesus bukan maunya kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena pendeta kita, tetapi karena Tuhan sudah memilih. Amin. Kalau bukan Bapa mengaruniakan keselamatan itu kepada kita, kita tidak pernah percaya. Kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, itu adalah karena Yesus yang memilih kita. Bapa yang memilih kita, itu adalah anugerah yang luar biasa. Bukan maunya kita percaya Yesus, tapi maunya Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, bukan. Firman Tuhan mengatakan, saya buka saja di dalam Yohanes 16, saya kurang hafal.
Yohanes 15 ayat 16. Yuk kita baca firman Tuhan ini. Ini sangat menyenangkan. Saya suka cita sekali saat membaca firman Tuhan ini. Kita baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan ingin kita berbuah. Nah, pada saat kita berdoa, Tuhan juga meminta kepada kita, yuk minta apa saja kepada aku, maka aku akan memberi. Amin. Tuhan akan beri. Kita mau beri, minta apa sama Tuhan? Umur panjang? Kita mau menerima umur pendek? Diberi. Kita mau menerima hidup? Akan diberi. Karena segala sesuatu adalah milik kita, dan segala sesuatu adalah milik Kristus. Amin. Saya ajak kita buka di dalam 1 Korintus 3. Satu Korintus 3 ayat yang ke-21 dan 22. Yuk kita baca bersama-sama supaya saudaraku tahu. Kita jangan hanya tahu Yesus lahir, tapi untuk apa Yesus lahir? Yesus lahir sebetulnya ini dan seterusnya yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Dan kita harus berubah. Pandangan kita harus berubah. Paradigma kita terhadap diri kita harus berubah. Perhatikan di dalam Yohanes 1 Korintus 3 ayat yang ke-21 dan 22. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik. Perhatikan, saya ulang firman Tuhan. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu milikmu, milik saudara dan saya, milik anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan. Segala sesuatu milik kita. Kita tidak menyadari. Kalau kita menyadari, oh untuk apa saya mengeluh? Kalau kita menyadari itu, ngapain lagi saya khawatir? Nggak perlu lagi saya takutan. Itu sebabnya saya juga sangat suka dengan satu lagu. Duka perlu terhadap apapun. Tahu lagi? Tahu lagu itu? Tahu. Saya minta coba WR maju ke depan, yuk kita angkat satu pujian ini dulu sama pemusik, yuk. Cepet anak muda. Aduh, kalah sama bapak-bapak. Sambil kita belajar lagu ini.
Bahkan di dalam ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Kalau segala sesuatu milik saudara dan saya, dan kita adalah milik Yesus, kenapa takut? Lambang otoritas ada di atas pundak kita. Itu sebabnya saya rindu mulai hari ini raih lambang otoritas, bergerak di dalam kemenangan. Orang Kristen harus jadi berkat. Bukankah firman Tuhan mengatakan kamu adalah berkat? Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Tahun 2012 orang boleh ngomong apa, tapi saya percaya kalau saudaraku menyadari lambang otoritas ada di dalam diri kita, maka kita akan meraih kemenangan demi kemenangan bersama Yesus. Amin. Perhatikan lagi di dalam Yesaya 43. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10. Karena Yesus, perhatikan, saya bacakan Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat yang ke-13, atau lebih baik kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hamba yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksiku, saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Dia Allah kita. Nah, karena Dia Allah kita, dan Dia sudah memilih saudara dan saya sebagai hamba-hambanya, dan kita menjadi saksinya. Bukankah firman Tuhan mengatakan, apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, sampai ujung-ujung bumi. Apakah firman Tuhan itu kosong? No. Firman itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tinggal masalahnya, apakah kita percaya bahwa Roh Tuhan ada pada kita? Apakah kita percaya kuasa otoritas Tuhan ada pada kita? Apakah kita percaya Yesus selalu memperhatikan dan melindungi kita dan tidak pernah meninggalkan kita sampai detik ini? Kita lihat di dalam Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Yesaya 49. Saya perhatikan firman Tuhan ini sungguh dahsyat. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Perhatikan dengan seksama. Jangan dibaca dulu, perhatikan di dalam hati. Perhatikan ayat ini. Yesaya 49. Perhatikan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakannya. Perhatikan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Dapat. Bisa. Banyak anak yang dibuang oleh orang tuanya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Yesus
tidak pernah melupakan saudara dan saya sampai detik ini. Mungkin saudara mengalami persoalan saat ini, mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara mengalami kemiskinan, mungkin saudara stres, tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Mungkin saudara berpikir, oh saya kanker sekarang, tinggal sembuh mati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sebentar kalau Tuhan mau sembuhkan, saudara sembuh. Amin. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 16. Firman Tuhan kata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Perhatikan, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Kita ada di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan mengatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kelahiran Yesus menjamin kehidupan kita dalam Tuhan. Kelahiran Yesus kuncinya di sini. Saudara dicatat Tuhan di telapak tangannya. Amin. Yang pasti kemenangan demi kemenangan ada pada kita. Amin. Itu sebabnya kalau firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 41, di dalam Yesaya 60, saya ikut di sini saja. Saya tidak terlalu panjang. Yesaya 60. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 60, Tuhan mengatakan di dalam firman ayat ke-1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Camkan saudara, camkan hari ini sebagai hamba Kristus. Saya katakan, camkan, saudara harus bangkit. Saudara mulai hari ini menjadi terang, sebab terang Tuhan dan kemuliaan perut Tuhan terbit atas saudara dan saya. Bahkan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Yes, kegelapan menutupi bumi. Hari-hari semakin jahat. Yes, makin ke depan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Yes, dunia goncang ganjing. Yes, orang mengatakan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tetapi ingat, ada terang Tuhan di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya, kalau saudara dan saya sungguh percaya kepada Yesus, tidak ada lagi kepercayaan yang 99%. Kepercayaan kepada Yesus 100% tidak kurang. Biar terang Kristus nampak di dalam kehidupan saudara. Saudara akan lihat yang dikatakan firman pasti terjadi. Apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Apa yang kita doakan Tuhan kabulkan. Dan saya terus terang saja sebagai hamba Kristus, saya bangga sebagai hamba Tuhan. Saya bangga bukan karena saya sering mengadakan mujizat. Saya bangga bukan karena kalau saya doakan orang sakit sembuh. Saya bangga bukan karena saya bisa mengusir setan. Banyak tanda-tanda heran yang terjadi, tapi saya tidak bangga. Saya bangga kalau saya bisa menangis di kaki Tuhan, saya meratap di kaki Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk umat
Tuhan yang bermasalah. Itu sebabnya kalau saudara mungkin melihat tadi ada beberapa jemaat, ayo sudah kemarin dulu, ayo sudah kenapa? Saya dulu badannya tegang, gede, step, dan akhirnya sekarang jadi peot. Dulu wajahnya nggak seperti ini. Sekarang orang bilang, oh pucat. Iya. Kenapa? Hampir tiap malam saya mendoakan jemaat. Saya menangis untuk jemaat. Saya meratap untuk jemaat. Tuhan tolong jemaat. Tuhan tolong mereka. Pada saat itu sukacita akan muncul. Kenapa? Saya rindu umat-umat Tuhan. Saya punya visi. Yaitu apa? Saya ingin umat Tuhan yang saya gembalakan adalah umat yang kudus. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus kami terangkan. Itu sebabnya di dalam doa. Dan pada saat saya menangis di tengah malam, saya katakan, Tuhan, jangan ambil jemaat yang aku gembalakan. Jangan ambil setiap jemaat yang aku gembalakan satu pun dalam kematian. Tapi biarlah kalau kedatangan Tuhan sudah sampai kami boleh terangkan doa saya. Dan itu adalah sukacita yang berbesar. Saya tidak takut akan kekayaan. Kenapa? Orang Kristen pasti diikuti kekayaan. Artinya apa? Orang Kristen pasti diikuti berkat. Amin. Kalau kita benar, saudara benar, berkat ada di atas kepala kita. Amin. Itu sebabnya jangan kelahiran Yesus menaruhkan otoritas dan kemuliaan Tuhan di atas pundak. Itu sebabnya mulai malam hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah merasa tidak mampu, karena kemampuan kita adalah kemampuan Tuhan. Kenapa?